Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Wilcoxon. Penemu pertama dari uji Wilcoxon ini yaitu Frank Wilcoxon. Nah, sesuai dari namanya, Frank Wilcoxon ini menemukan uji Wilcoxon pada tahun 1982 sampai 1965. Uji Wilcoxon ini tergolong dalam statistika non-parametrik, di mana datanya itu tidak berdistribusi normal, namun datanya berbentuk ordinal. Uji Wilcoxon ini berfungsi untuk menguji signifikan hipotesis. Nah, di mana hipotesis ini adalah dugaan sementara dari perbandingan pada dua kelompok sampel yang saling berkorelasi. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengujian Wilcoxon. Nah, langkah-langkah ini yaitu yang pertama adalah merumuskan hipotesis penelitian. Jadi, kita harus merumuskan atau merencanakan terlebih dahulu dugaan sementara kita, namun berdasarkan kepada data-data yang signifikan. Yang kedua yaitu menghitung nilai selisih dari setiap data pengamatan, di mana kita harus menghitung nilai selisihnya dari kedua data yang tersedia. Setelah kita menentukan atau menghitung nilai selisih, maka yang ketiga yaitu tentukan peringkat atau ranking dari data yang dihasilkan pada langkah yang kedua. Nah, di mana ranking yang pertama itu harus diberikan kepada data yang paling terkenal. Yang keempat adalah pisahkan nilai ranking dari data yang bernilai positif dan juga negatif. Nah, nilai positif yang juga negatif ini berasal dari nilai selisih yang sudah kita tadi tentukan. Maka nilainya akan ada yang positif dan juga negatif. Maka kita harus memisahkan tanda negatif dan juga tanda yang positif. Untuk langkah yang kelima yaitu menghitung nilai Wilcoxon atau hitungnya yaitu dari nilai jumlah ranking yang paling terkecil. Mungkin teman-teman tidak bisa membayangkannya karena tidak ada contohnya. Nanti kita share ya contoh kasusnya. Untuk langkah yang terakhir yaitu dari banyaknya data yang kurang dari atau sama dengan 25 pasang, maka kita harus membandingkan W hitung dengan W tabel dengan menggunakan kriteria H0 diterima jika W hitung lebih dari W tabel. Nah, berikut teman-teman, ini adalah sebuah contoh kasusnya di mana berdasarkan data ujian mata pelajaran IPS dari 20 siswa didapatkan data sebagai berikut. Nah, ini adalah data A dan itu adalah data B-nya. Nah, kita akan menselidiki dengan alfa 5% dan juga apakah terdapat perbedaan dari nilai kedua tersebut. Dari berdasarkan H0 tidak terdapat nilai ujian antara siswa yang menggunakan nilai pembelajaran A dan B. Dan juga H1 terdapat nilai ujian antara siswa yang menggunakan nilai pembelajaran A dan B. Untuk selanjutnya kita langsung ke praktek, contoh kasus dan juga cara penyelesaiannya. Nah, beginilah teman-teman yang saya ambil di mana contoh kasus yang seperti ini. Nah, contoh kasus dari Wilcoxon ini yaitu saya mengambil di mana berdasarkan data ujian mata pelajaran IPS dari 20 siswa didapatkan data sebagai berikut. Nah, ini data A dan ini data B. Nah, selidikilah dengan alfa 5%. Nah, mengapa saya mengambil alfa 5%? Karena rata-rata pendidikan itu mengambil alfanya itu 5%. Nah, pertanyaannya apakah terdapat perbedaan nilai ujian siswa yang menggunakan nilai pembelajaran A dan juga B?
Baik, kita hitung di sini dengan H0 tidak terdapat nilai ujian antara siswa yang menggunakan nilai pembelajaran A dan B, dan juga H1 terdapat nilai ujian antara siswa yang menggunakan nilai pembelajaran A dan B. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu yaitu subjeknya. Nah, subjeknya itu dari 1, 2, kita sampai 10 agar lebih cepat kita drag. Nah, 1 sampai 10. Yang kedua di sini adalah data A dan juga data B. Nah, data A kita masukkan yang ini ya teman-teman. Nah, ini untuk data A. Nah, yang pertama yaitu 22, 23, 31, 11, 33, 82, 54, 20, 85, 91. Nah, ini untuk data A. Yang kedua kita masukkan data B yang di sampingnya. Yang pertama yaitu 10, 40, 30, 45, 48, 22, 31, 11, 65 dan juga 70. Nah, ini untuk data B. Kemudian kita ambil selisih atau kita cari selisihnya. Selisih dari kedua data ini. Caranya yaitu dengan rumus sama dengan data B dikurangi data A. Nah, kita langsung enter saja bisa. Nah, ini hasilnya ada. Nah, agar lebih cepat kita drag ke bawah dan hasilnya ada. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita lanjut ke mencari ranking, kita akan menghilangkan tanda negatif ini karena nilai selisih ini harus positif semuanya. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus di mana sama dengan ABS. Nah, klik 2 kali. Nah, number kita masukkan number yang ini, teman-teman. Drag ke bawah, langsung enter bisa secara otomatis. Itu kan jadi positif. 12-nya asal negatif menjadi positif. Kemudian kita drag ke bawah dan hasilnya sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan mensortir dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Bagaimana caranya? Nah, sebelum itu kita hilangkan terlebih dahulu rumus yang ini. Nah, karena ini semua mempunyai rumus. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita drag, kita copy terlebih dahulu, lalu paste. Nah, paste ini paste false, dimana paste ini sangat spesial, teman-teman. Langsung klik dan datanya sudah menjadi data seperti biasa. Tuh kan, sini tidak ada rumus, teman-teman. Datanya sudah biasa. Nah, selanjutnya kita sortir dari data yang terkecil ke data yang terbesar, yaitu ke sort and filter. Nah, pilih yang teratas. Kita klik dan jadilah data yang terkecil ke data yang terbesar. Kemudian kita tulis di atasnya ranking. Jadi, kenapa saya mengatakan ranking jadi? Karena data yang saya dapatkan itu tidak ada data yang sama, melainkan ini data tunggal semuanya. Nah, kita rankingkan dari 1 terlebih dahulu, 2 sampai ke 10. Ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu ranking ini. Berapa jumlahnya? Yaitu dengan rumus sama dengan sum, klik 2 kali, kemudian kita sort dari atas ke bawah, lalu enter. Nah, hasilnya adalah 55. Nah, selanjutnya kita masukkan ranking yang ini ke sini. Kita lihat ranking selisih 12, rankingnya ada di yang mana? Nah, ini 3. Nanti kita tulis 3.
17, selisih 17, rankingnya ke berapa? Ke 5, kita tulis 5. Terus sampai ke bawah 1, 34 tuh 9, 15 tuh 4, 60 tuh 10, 23 tuh 8, 9 tuh 30 9 tuh 2, 20 itu 6, dan 21 itu 7. Nah, ini datanya sudah kita alihkan. Selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu agar apakah sama jumlah ranking ini dengan ranking yang ini. Kita lihat, yaitu dengan rumus sama dengan sum. Nah, klik 2 kali. Nah, sudah. Jadi kita sort dari atas ke bawah, lalu enter. Nah, hasilnya kan sama tuh, 55. Oke. Nah, karena selisih ini ada tanda positif dan juga tanda negatif, maka kita akan membedakan tanda tersebut. Nah, di sini kita beri tanda positif. Yang sebelahnya adalah tanda negatif. Oke, kita masukkan. Nah, mana yang dimasukkannya? Bukan yang selisih, melainkan yang ranking kita masukkan. 12 ranking selisih 12 ranking 3. Berarti 12 ini adalah negatif. Kita masukkan ke kolom negatif, yaitu 3. Nah, 17 kan positif 17, rankingnya ke 5, kita masukkan positif, berarti 5. Yang satu negatif 1, 34 positif 9, rankingnya 9, positif 9. 15 positif 4, 60 positif 10, negatif mohon maaf 23 8, 92, 26, 27, 21 7. Nah, ini teman-teman. Nah, agar kita tahu jumlah dari keseluruhan ini, agar datanya valid, maka kita jumlahkan. Nah, agar tidak lama kita tarik ke pinggir, lalu, nah ini jumlahnya. Ini 18, yang ini 37, 18 tambah 37 yaitu 55, 55, yaitu datanya sama. Nah, selanjutnya kita hitung W tabel dan juga W hitung dan juga W tabel. Bagaimana caranya? Nah, kita terlebih dahulu yaitu W hitung. Yang kedua W tabel. Nah, W hitung ini kita ambil dari data yang terkecil di antara 3 yang ini, yaitu 18. Nah, untuk W tabel kita akan mencari dengan tabel weak session yang ada di pinggir sebelah sini ya teman-teman. Nantinya ya di mana sebelumnya kita tentukan alfa kita tuh kan 5. Nah, alfa kita tuh adalah 5%. 5%. Nah, 5% ini sama dengan 0,05. Nah, ini adalah alfanya. Dan selanjutnya kita tentukan N. N ini adalah banyaknya subjek atau data, yaitu 10, teman-teman. Nah, 10. Sudah. Nah, kita lihat di pinggir yang ini, gambar yang di pinggir sebelah sini. Alfanya kan 5%, 0,05. Nah, kita tarik ke bawah. Lalu lihat N10, yaitu kita tarik ke pinggir. Nah, hasilnya adalah 8 kan 8. Nah, kita tulis di sini teman-teman 8. Nah, sudah. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menggunakan rumus yang dimana sama dengan if. Nah, if ini kita klik 2. Nah, local test. Nah, W hitung lebih dari W tabel. Kemudian tanda kutip. Nah, kemudian tanda kutip. Nah, all is true, yang dimana artinya H0 diterima. Kemudian tanda kutip.
titik koma, terus tanda kutip lagi. Nah, Paul if false, yang dimana H0 ditolak, kutip, kemudian kurung enter, dan H0 diterima. Berarti H0 tidak terdapat nilai antara siswa yang nilai pembelajaran A dan juga B. Kita masukkan. Ctrl C, kita masukkan ke. Nah, ini teman-teman. Nah, begitulah teman-teman. Ini contoh kasus dan ini penyelesaian dari uji Wilcoxon. Terima kasih.